Halo semuanya, nama saya Elviria dengan NIM 4219426 dari jurusan Komputer Akuntansi kelas karyawan semester 4 dari Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang. Di video ini saya akan mempresentasikan mini project yang saya buat untuk mata kuliah mini project 2 pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Dengan tema proyek yang diberikan yaitu merancang aplikasi dengan konsep entrepreneur. Di sini saya membuat web atau aplikasi dengan tema toko buku yang saya beri nama Bibliophilia. Tanpa memperpanjang durasi video, saya akan langsung mempresentasikan proyek yang saya buat. Ini merupakan halaman pertama proyek saya, yaitu Home. Di Bibliophilia, kami menyediakan buku-buku dengan kualitas baik untuk semuanya. Kami sangat senang dan mengapresiasi masukan dan saran dari customer kami. Jadi jika Anda memiliki masalah atau pertanyaan mengenai produk kami, Anda bisa langsung menghubungi customer service tim Bibliophilia. Selanjutnya ada our collection. Di halaman ini menyediakan informasi mengenai koleksi-koleksi buku-buku yang ada di Bibliophilia. Semua buku di Bibliophilia berharga 180.000. Dengan bermacam-macam genre, mulai dari novel, tales, poetry, non-fiction, dan journal. Di sini juga ada buku-buku yang kami rekomendasikan, dan ada yang sedang sale, dan juga ada buku yang perlu dipesankan dulu, atau buku yang tidak ready di store. Kita back to home. Selanjutnya ada contact us. Di halaman ini menampilkan kontak, alamat, dan waktu operasional toko buku kami yang dapat dihubungi oleh customer. Di sini ada nomor WhatsApp, alamat email, dan alamat toko kami. Selanjutnya ada order here. Order here merupakan halaman untuk customer mengisi data-data pribadi mereka dan data-data buku yang mereka minati. Saya akan mencontohkan dengan memasukkan data-data berikut ini. Di order here kita harus mengisi semua data-datanya, tidak boleh melewatkan salah satunya. Jika kita melewatkan seperti gambar ini, saya tidak mengisinya. Coba kita submit. Ya, maka dia akan keluar warning untuk menyuruh kita mengisi data yang kosong. Setelah kita isi dan kita submit, akan keluar warning seperti ini mengenai apakah datanya berhasil ditambahkan atau tidak. Kita klik OK. Jika datanya berhasil diinput, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman ini. Ini data yang tadi kita input, Zamira 11. Di project ini saya menggunakan Visual Studio Code sebagai text editornya untuk membuat aplikasinya. Dan saya ada menggunakan satu aplikasi lagi bernama PHP MyAdmin untuk mengkoneksikan data dari aplikasi ini ke PHP MyAdmin. Coba kita cek apakah data yang tadi kita input masuk. Ya, ini data yang tadi kita input. ID-nya 19. Kenapa nggak 19?
Ini karena sebelum-sebelumnya saya sudah mencoba menginput data, jadi karena ID di sini auto increment, jadi dia berurutan sesuai dengan data yang sebelumnya kita input. Jadi data yang barusan kita input adalah urutan ke-19. Selanjutnya kita lanjut ke your order. Ya, your order yang terakhir di halaman ini menyediakan informasi mengenai data-data yang diinput customer tadi. Jadi customer bisa mengecek orderan dan data mereka di sini. Di order ada aksi atau action edit dan delete. Saya akan mencontohkan editnya terlebih dahulu. Kita akan mengedit data nomor 1. Saya akan coba mengedit genre bukunya. Menjadi poetry, kita submit. Oke, sudah berubah jadi poetry, genre bukunya kita coba cek lagi di PHP admin. Berubah juga jadi poetry genre. Selanjutnya ada your order. Di halaman ini menyediakan informasi mengenai data-data yang diinput oleh customer. Customer bisa mengecek orderan mereka di sini. Dan di halaman ini terdapat aksi atau action edit dan delete. Saya akan mencontohkan action delete-nya dulu. Kita akan mengedit data nomor 1. Saya akan mengubah genre bukunya menjadi poetry. Coba kita submit. Data berhasil diubah. Sudah menjadi poetry yang tadinya novel. Coba kita cek di PHP admin-nya juga. Genre-nya juga telah diubah menjadi poetry. Saya akan mencoba mendelete datanya. Saya akan mendelete data yang tadi kita input, Zemila 11. Ketika kita ingin mendelete suatu data, dia akan keluar warning menanyakan apakah kita yakin untuk mendelete data tersebut. Jika yakin, kita klik OK. Data berhasil dihapus. Coba kita cek. Datanya sudah terhapus. Coba kita cek juga di PHP admin. Data tadi ID 19 Zemira sudah terhapus juga di PHP admin. Dan untuk input dan output dari aplikasi ini ada pada order here dan your order. Order here di sini sebagai input untuk customer menginputkan data-data pribadi mereka dan data buku yang mereka minati. Dan your order itu sebagai outputnya, jadi customer bisa melihat pembelian mereka di sini, pesanan mereka di sini, dan bisa mengecek semuanya di sini. Jadi untuk desain input dan outputnya, untuk input itu your order here, dan untuk output itu your order. Selanjutnya untuk analisis perancangan sistem, di sini saya menggunakan perancangan terstruktur. Yang pertama ada flow map. Di sini saya membuat 4 prosedur flow map. Yang pertama ada prosedur penjualan buku yang berjalan, prosedur pembelian buku berjalan,
prosedur penjualan buku usulan, dan yang terakhir prosedur pembelian buku usulan. Saya akan mulai dari yang pertama, yaitu prosedur penjualan buku yang berjalan. Dimulai dari customer mengunjungi website, dan web menampilkan katalog. Customer melihat atau mengisi data pembelian buku. Web mengambil data atau informasi pembelian customer. Setelah admin memiliki data pembelian bukunya, akan dicek datanya terlebih dahulu apakah bukunya tersedia atau tidak. Jika tidak tersedia, maka data pembelian buku akan diberikan ke customer. Tetapi jika tersedia, data pembelian yang sudah dicek akan dibuatkan invoice atau faktur penjualannya. Setelah dibuat invoice-nya, akan dibikin multi dokumen menjadi dua, satu untuk customer dan satunya lagi membuat laporan penjualan buku. Laporan penjualan buku juga dibuatkan multi dokumen menjadi 4, satu untuk diarsipkan, yang kedua untuk bagian gudang, yang ketiga untuk bagian pengiriman, dan yang terakhir untuk pimpinan. Setelah bagian gudang mendapatkan laporan bukunya, akan dicek persediaan buku. Setelah persediaan buku, akan dibuatkan laporan persediaan buku dan dibuatkan lagi multi dokumen menjadi dua, satu untuk diarsip dan satunya lagi untuk pimpinan. Bagian pengiriman, setelah mendapatkan laporan penjualan buku dari admin, akan dicetak resi pengirimannya dan dibuatkan multi dokumen menjadi dua resi pengiriman, satu untuk customer, satunya lagi untuk dibuatkan laporan pengiriman buku. Laporan pengiriman buku juga dibuatkan lagi multi dokumen menjadi dua, satu untuk diarsip dan satunya lagi untuk pimpinan. Selanjutnya ada prosedur pembelian buku berjalan. Di sini ada 4 kolom, ada kolom supplier, admin, bagian gudang, dan pimpinan. Data pembelian buku dibuatkan invoice atau faktur pembeliannya, dan invoice pembelian diberikan kepada admin. Invoice pembelian akan dicek oleh admin pesanan bukunya, apakah buku tersedia atau tidak. Jika tidak, akan dicetakkan data pengembalian pembelian buku. Data pengembalian buku akan diberikan ke supplier. Supplier akan menukarkan bukunya dan data pengembalian buku akan diberikan ke bagian gudang. Jika bukunya tersedia, maka akan dibuatkan invoice pembelian dan membuat laporan pembelian. Laporan pembelian buku akan memiliki multi dokumen berisi dua, satu untuk diarsipkan dan satunya lagi untuk pimpinan. Data pembelian buku dari admin akan diberikan ke bagian gudang. Data pembelian buku akan dicekkan pesanan buku oleh bagian gudang apakah tersedia, habis atau tidak. Jika iya, akan dicetakkan data pembelian buku. Data pembelian buku akan diberikan ke supplier. Data pembelian buku di bagian gudang dan data pembelian buku di supplier itu terkoneksi. Jika tidak, persediaan buku akan diperbarui persediaannya. Dan data persediaan buku akan dibuatkan laporan persediaan buku. Laporan persediaan buku dibuatkan multi dokumen menjadi dua, satu untuk diarsipkan dan satunya lagi untuk pimpinan.
Selanjutnya ada prosedur penjualan buku usulan. Di sini ada 6 kolom. Ada kolom customer, web, admin, bagian gudang, bagian pengiriman, dan pimpinan. Dimulai dari customer, mengunjungi website, web menampilkan katalog, customer melihat atau mengisi data pembelian buku, web mengambil data atau informasi pembelian customer, dan diberikan kepada admin. Setelah admin mendapatkan datanya, akan dicekkan apakah buku tersedia atau tidak. Jika tidak, data pembelian buku akan balik ke customer. Jika tersedia, data pembelian buku yang sudah dicek akan dicetakkan invoice penjualannya atau faktur penjualannya, dan dibikinkan multi dokumen menjadi 2, satu untuk customer dan satunya lagi untuk mencetak laporan penjualan. Laporan penjualan akan dibikinkan juga multi dokumen menjadi 4, satu untuk diarsipkan, satu lagi untuk bagian gudang, untuk bagian pengiriman, dan untuk pimpinan. Bagian gudang, setelah mendapat laporan penjualan dari admin, akan dicek persediaan bukunya dan dibuatkan laporan persediaan buku, dan akan dibikinkan multi dokumen laporan persediaan buku, satu untuk diarsip, satunya lagi untuk pimpinan. Laporan penjualan buku tadi dari admin akan dicetakkan resi oleh bagian pengiriman dan dibikinkan multi dokumen menjadi 2, satu untuk customer, resi pengirimannya, dan satunya lagi untuk membuat laporan pengirimannya. Laporan pengiriman juga dibuat menjadi multi dokumen menjadi 2, satu untuk diarsip dan satunya lagi untuk pimpinan. Di prosedur penjualan buku usulan, kita ada database di admin. Jadi database terhubung hampir ke semua bagian penjualannya, seperti terhubung ke cetak data pembelian, ke mencetak invoice, mencetak laporan penjualan, membuat laporan pengiriman, membuat laporan persediaan buku, mencetak resi, dan mengecek persediaan buku. Selanjutnya ada prosedur pembelian buku usulan. Di sini terdapat 4 kolom, ada kolom supplier, admin, bagian gudang, dan pimpinan. Data pembelian buku akan dibuatkan invoice atau faktur pembeliannya, dan invoice pembeliannya akan diberikan kepada admin. Admin akan mengecek pesanan buku apakah sesuai. Jika tidak, akan dicetakkan data pengembalian pembelian buku, dan datanya akan diberikan kepada supplier. Supplier akan menukar buku, dan data pengembalian bukunya akan diberikan ke bagian gudang. Jika sesuai, maka akan dicetakkan invoice pembelian dan dibuatkan laporan pembelian. Laporan pembelian akan dibuatkan multi dokumen menjadi 2, satu untuk diarsipkan dan satunya lagi untuk pimpinan. Data pembelian buku dari admin akan diberikan ke bagian gudang dan akan dicek pesan buku apakah habis atau tidak. Jika habis, maka akan dicetak data pembelian buku. Data pembelian buku akan diberikan ke supplier. Jadi data pembelian buku di supplier dan di bagian gudang itu terkoneksi.
Jika tidak habis, persediaan buku akan diperbaharui persediaannya. Data persediaan buku akan dibuatkan laporan persediaan buku dan dibuatkan lagi multidokumen dari laporannya menjadi dua, satu untuk diarsipkan dan satunya lagi untuk pimpinan. Di bagian admin juga terdapat database. Database terhubung ke cetak data pembelian, ke cetak data pengembalian pembelian buku, ke cetak pesanan, ke memperbarui persediaan buku, membuat laporan pembelian, dan membuat laporan persediaan buku di bagian gudang. Jadi database hampir terhubung semuanya ke kolom-kolom di prosedur pembelian buku, seperti supplier, admin, bagian gudang, dan pimpinan. Selanjutnya ada diagram konteks sistem informasi toko buku. Di sini ada sistem informasi toko buku dan ada supplier, konsumen, bagian gudang, bagian pengiriman, dan pimpinan. Yang pertama, supplier. Sistem informasi toko buku dan data pembelian buku dan data pengembalian buku ke supplier. Sistem informasi memberikan invoice penjualan ke konsumen dan konsumen memberikan data pembelian buku ke sistem informasi. Sistem informasi memberikan laporan penjualan buku dan laporan persediaan buku ke bagian gudang, dan bagian gudang memberikan persediaan buku dan data pembelian buku ke sistem informasi. Sistem informasi memberikan laporan penjualan buku ke bagian pengiriman, dan bagian pengiriman memberikan data pengiriman buku ke sistem informasi. Dan yang terakhir, memberikan laporan penjualan buku, laporan pembelian buku, laporan persediaan buku, dan laporan pengiriman buku ke pimpinan. Selanjutnya ada DFD level 0, sistem informasi toko buku. Di sini ada 5 entity atau entitas. Yang pertama ada customer, bagian pengiriman, supplier, bagian gudang, dan pimpinan. Dan ada 5 data seperti data penjualan, data pengiriman, tabel retur, tabel stok, dan tabel pembelian. Dan ada 6 proses. Yang pertama, 1.0 input pembelian buku, 2.0 memasukkan data penjualan buku, 3.0 persediaan buku, 4.0 retur pembelian buku, 5.0 pengiriman buku, dan yang terakhir 6.0 bintang cetak laporan. Saya akan mulai dari customer. Customer memberikan data pembelian buku 2.0. 2.0 memberikan invoice penjualan ke 2.0 memberikan data penjualan buku ke tabel penjualan. Tabel penjualan memberikan data penjualan buku ke cetak laporan. 6.0 bintang. Tabel penjualan juga memberikan data stok buku ke tabel stok. Tabel stok juga memberikan data stok buku ke tabel penjualan. Bagian pengiriman memberikan data penjualan buku ke 5.0 pengiriman buku. 5.0 memberikan resi pengiriman ke customer. 5.0 memberikan data penjualan buku ke tabel pengiriman.
Data pengiriman buku dari tabel pengiriman diberikan ke 6.0 bintang cetak laporan. Supplier 4.0 retur pembelian buku diberikan ke supplier data pengembalian bukunya. Dan 4.0 retur memberikan data pengembalian buku ke tabel retur. Tabel retur memberikan data pengembalian buku ke 6.0 cetak laporan. Tabel stok 3.0 persediaan buku memberikan data persediaan buku ke tabel stok. Tabel stok memberikan data stok buku ke tabel pembelian. Tabel pembelian juga memberikan data stok buku ke tabel stok. Tabel pembelian memberikan data pembelian buku ke cetak laporan 6.0 bintang. Bagian gudang memberikan data pembelian buku ke 1.0 input pembelian buku. 1.0 memberikan data pembelian buku ke tabel pembelian. Dari bagian gudang memberikan data persediaan buku ke 3.0 persediaan buku. Bagian gudang memberikan data pengembalian buku ke 4.0 retur pembelian. Dan yang terakhir ada 6.0 bintang cetak laporan, memberikan laporan penjualan buku, laporan pembelian buku, laporan pengiriman buku, laporan persediaan buku ke pimpinan. Selanjutnya untuk DFD level 1 proses 6.0 cetak laporan ada 5 tabel di sini. Ada tabel retur, tabel stok, tabel pembelian, tabel penjualan, dan tabel pengiriman. Dimulai dari tabel retur, mengirimkan data pengembalian buku ke 6.1 cetak laporan. Tabel stok memberikan data stok buku ke 6.1 cetak laporan. Tabel pembelian memberikan data pembelian ke cetak laporan. Tabel penjualan memberikan data penjualan ke cetak laporan. Tabel pengiriman memberikan data pengiriman ke cetak laporan. Setelah itu, 6.1 cetak laporan memberikan data laporan pembelian buku, laporan persediaan buku, laporan pengiriman buku, dan laporan penjualan buku ke pimpinan. Selanjutnya dan yang terakhir ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini ada toko buku, buku, dan customer. Yang pertama, toko buku yang terdiri dari data nama toko, email, nomor telepon, dan alamat, menjual buku dengan data harga, genre, gambar, dan judul yang dibeli oleh customer dengan data ID, nama, alamat, dan email. Di toko buku menjual buku dan dibeli oleh customer. Sekian presentasi saya untuk proyek mata kuliah mini project 2. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa.